Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini tausiah yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah binasanya orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang Islam. Keberadaan kita hari ini berada dalam catatan sejarah panjang. Kita telah melewati puluhan para rasul yang diutus oleh Allah, dan juga kita telah melewati ribuan para nabi yang dibangkitkan sebagai penegak kebenaran. Maka perlu kita ketahui, posisi kita hari ini adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu untuk kita jadikan pedoman dalam meniti kehidupan masa yang akan datang. Dan pada kesempatan ini kita lihat ada dua kisah Nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dan kedua kisah Nabiullah ini sangat identik, sangat ideal untuk kita gunakan dalam perjuangan kita sebagai pemuda, sebagai kaum muslimin, sebagai generasi penerus Islam pada masa yang akan datang. Dan ini adalah sebuah kemenangan besar yang telah diperlihatkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk membinasakan orang-orang kafir. Kisah Nabiullah Nuh adalah kisah yang agung, kisah yang syarat dengan ibrah, kisah yang penuh dengan pelajaran yang bisa diadopsi, yang bisa diambil oleh para pejuang-pejuang Islam, yang bisa dipakai oleh para pejuang-pejuang kebenaran untuk melawan kezaliman, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan keangkara-murkaan. Dan ini adalah merupakan contoh peristiwa yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Nuh. Kita lihat ada 4 keistimewaan. Siapa Nabiullah Nuh? Nabiullah Nuh adalah nabi yang pertama, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu untuk umat manusia. Sebagai rasul yang pertama yang diutus di tengah-tengah umat manusia, beliau sangat istimewa. Beliau diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perjalanan dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh itu perjalanan dakwah yang cukup panjang, memakan waktu 950 tahun. Yang ketiga kelebihannya, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut nama Nuh 43 kali di dalam 29 surat, hampir seperempat Al-Quran. Dan Nabiullah Nuh adalah dikategorikan masuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Ini kelebihan-kelebihan dalam perjuangan beliau yang perlu kita titi kembali. Kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajaran untuk kita terapkan dalam perjuangan kita sebagai kaum muslimin hari ini. Dan beliau cukup sabar dalam menegakkan kebenaran. Lalu selanjutnya kita lihat kisah Nabi selanjutnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Terjadi sebuah pergelutan yang paling hebat antara cahaya dan kegelapan, antara keimanan dan kekufuran,
antara hidayah dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan pelajaran yang kita ambil, kenapa Fir'aun hancur? Kenapa kejahatan Fir'aun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Kehancuran Fir'aun diawali adalah dengan sebuah kesombongan. Dan kisah ini terlihat bagaimana Allah berkehendak. Allah ingin mengembalikan kemuliaan. Allah ingin mengembalikan kemerdekaan. Allah ingin mengembalikan kebebasan. Allah ingin mengembalikan semuanya kepada Bani Israel. Sungguh siapapun yang melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sungguh siapapun yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Jadi orang yang membuat perlawanan kepada kebenaran, orang yang membuat perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah berhasil. Kalau mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana, dan rencana Allah adalah rencana yang paling bagus. Maka siapapun yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan kebenaran, mereka akan berakhir dengan kegagalan. Saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah pelajaran yang perlu kita ingat, perlu kita maklumi bagaimana kehidupan seorang Fir'aun. Karena kesombongan, melawan kebenaran, malah bisa dengan keberanian yang dimiliki menempatkan diri sama dengan posisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan dipaksa manusia untuk melakukan penyembahan terhadapnya. Dan itu tidak hanya untuk Fir'aun yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau hari ini, di abad modern hari ini, di abad milenial hari ini, kalau ada juga orang-orang yang bergaya kehidupan dan kekuasaan seperti Fir'aun, melawan Allah, melawan kebenaran, mereka juga akan ditenggelamkan oleh Allah, sebagaimana sejarah yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Maka oleh karenanya, saudara-saudara, para jamaah yang hadir pada malam hari ini, kita lihat dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, banyak kisah-kisah nyata kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam melawan musuh-musuhnya. Kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin dalam menegakkan risalah Islamiyah, dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah, dalam menegakkan kalimah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat Nabi Muhammad SAW memiliki strategi yang luar biasa. Dan kalau Allah perintahkan Nabi untuk berangkat hijrah ke Madinah, strategi yang digunakan oleh Rasul, strategi yang sangat jitu, strategi yang sangat terukur. Rasulullah SAW bisa membaca zaman, Rasulullah bisa membaca kondisi, Rasulullah juga bisa melihat tempat, sehingga terlihat bahwa persiapan kekuasaan untuk melahirkan perjuangan, untuk melahirkan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai sebuah fakta, sebuah realisasi dari sebuah perjuangan. Jadi jihad merupakan bahagian daripada perjuangan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam tidak perlu takut dengan jihad. Dan tidak perlu kita menghapus kata-kata jihad. Sebab menghapus kata jihad sama dengan menghapus Al-Quran. Sebab banyak kata-kata jihad yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan perlu kita ketahui bahwa kemuliaan Islam, keagungan Islam itu akan bisa tercapai manakala kita mengamalkan 7 perkara. Pertama, murnikan syahadat. Syahadaten kita murnikan. Kemudian yang kedua, salat kita amalkan dengan baik dan benar. Manakala diberikan kemampuan oleh Allah, zakat kita keluarkan. Sampai bulan Ramadan kita melaksanakan puasa penuh dengan keikhlasan. Ada kemampuan, silakan laksanakan haji dan umrah. Yang keenam, kemuliaan Islam itu akan ada. Kehebatan Islam akan tegak, Islam akan diakui dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam,
Manakala yang keenam, kita mau beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, kemuliaan Islam itu akan ada manakala bersama umat Islam ada jihad. Manakala umat Islam telah meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan jihad, Islam itu tetap ada, tapi Islam tidak kuat. Islam tidak disegani, Islam tidak ditakuti. Kenapa pada masa Rasul orang sangat takut dengan Islam? Berbulan-bulan sebelum Rasulullah berangkat ke dalam medan tempur di sebuah arena peperangan, Allah sudah tanamkan dalam hati musuh-musuh Islam ketakutan. Kenapa? Karena keikhlasan, karena semangat jihadnya tinggi, karena perjuangannya sungguh mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu strategi yang hari ini perlu kita maklumi, perlu kita miliki, dan ini merupakan bahagian dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tetap senantiasa kita tergantung kepada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan sepenuhnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menafikan sebab, karena sebab adalah tujuan untuk melahirkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan Rasulullah SAW sebagai rambu-rambu perjuangan kepada para sahabat, kepada kita semua hari ini yang melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW. Dan kita lihat ekspedisi besar Rasulullah SAW setelah 8 tahun di Makkah, Rasul bisa menaklukkan kekuatan kafir, kekuatan sesat, kekuatan yang penuh dengan kejahatan yang dipimpin oleh penguasa-penguasa jahiliyah. Tahun ke-8 Hijrah, kemenangan Rasulullah terhadap Makkah atau yang dikenal dengan Futuh Makkah. Rasulullah bisa menaklukkan Makkah dan Rasulullah bisa mempersatukan Jazirah Arab. Dan ini perjuangan para sahabat. Dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang mulia sampai pada akhirnya Parsi takluk di bawah kekuasaan Islam. Romawi juga takluk. Timur dan Barat juga mereka mengenal Islam. Jadi masyaallah muslimin, inilah janji Allah di dalam Al-Quran Karim kepada setiap kaum muslimin. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang-orang mukmin. Maka marilah perjuangan yang kita miliki hari ini, semangat yang kita miliki hari ini, kita bungkus dengan keimanan. Semangat yang kita bungkus dengan keimanan, di sanalah kita akan memperoleh keberuntungan. Di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah agama Allah. Jagalah kebenaran, karena orang yang menjaga kebenaran, orang yang menjaga agama Allah, Allah akan senantiasa menjaga kita semua. Demikianlah, semoga ada manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.